Halo teman-teman yang luar biasa, selamat datang di video kali ini. Hari ini kita akan memasuki dunia yang seru dan penuh pengetahuan baru. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung menuju ke topik pembelajaran kita hari ini, yaitu materi virus. Seperti yang kita tahu, virus seringkali dihubungkan dengan hal yang perlu dihindari karena banyak virus yang dapat menyebabkan penyakit pada makhluk hidup, termasuk manusia. Penting banget nih teman-teman, buat tahu karakteristik dari virus itu sendiri yang beda dari makhluk yang lain. Karakter-karakter virus ini yang pertama yaitu virus termasuk metaorganisme, kemudian berukuran ultramikroskopis, bersifat aseluler, hidup pada sel atau jaringan, serta memiliki materi genetis. Karakteristik yang pertama yaitu metaorganisme. Mengapa sih virus dikatakan metaorganisme? Karena virus itu termasuk organisme peralihan. Mengapa demikian? Karena virus itu tidak bisa dikatakan makhluk hidup dan tidak bisa pula dikatakan sebagai makhluk tak hidup. Maka dari itu, virus adalah organisme peralihan yang berada di tengah-tengah. Bisa dikatakan makhluk hidup karena virus itu dapat bereproduksi dan ia memiliki materi genetis, sedangkan dapat pula dikatakan sebagai makhluk tak hidup karena ia dapat mengkristalkan diri ketika suatu lingkungan itu tidak cocok bagi virus. Sedangkan makhluk hidup tidak memiliki ciri tersebut. Dengan adanya kedua ciri yang menyebabkan ia menjadi makhluk hidup dan ada suatu ciri yang menyebabkan ia menjadi makhluk tak hidup, maka dari itu virus disebut sebagai metaorganisme atau organisme peralihan. Nah, lanjut karakteristik yang kedua yaitu ultramikroskopis. Jadi, maksud di sini adalah virus memiliki ukuran yang jauh lebih kecil dari sel-sel organisme yang lain. Dan untuk melihat virus diperlukan mikroskop khusus yang memiliki resolusi yang lebih tinggi. Kemudian, karakteristik virus yang ketiga yaitu bersifat aseluler. Jadi, virus bersifat aseluler karena mereka tidak dapat dianggap sebagai organisme hidup yang lengkap, serta bukan termasuk ke dalam organisme eukariotik atau prokariotik. Virus tidak mempunyai sel, tidak tersusun oleh sel, dan bukan berasal dari sel. Maka dari itu, virus disebut sebagai aseluler. Pada karakteristik selanjutnya, itu pasti teman-teman udah gak asing nih kenapa virus itu hidup pada sel atau jaringan hidup. Seperti yang kita tahu, virus itu kan bersifat parasit di mana hidup pada suatu sel atau jaringan hidup yang lain. Lalu ada karakteristik virus yang terakhir di mana virus itu memiliki materi genetis berupa DNA atau RNA. Virus hanya memiliki salah satu dari asam nukleat, entah itu DNA saja atau RNA saja. Virus tidak bisa memiliki keduanya. Mengapa? Karena virus itu berbeda dengan manusia atau organisme lain yang memiliki DNA dan RNA sekaligus. Virus itu hanya memiliki salah satunya saja. Dan perlu diketahui bahwa virus yang berbahaya bagi makhluk hidup yang lain itu adalah virus yang memiliki materi genetik berupa RNA. Contohnya seperti influenza dan HIV. Struktur tubuh virus. Mungkin kita masih penasaran, kira-kira seperti apa ya struktur tubuh yang dimiliki oleh virus? Contoh pada bakteriofag, virus yang menyerang bakteri.
Secara umum, struktur tubuh bakteriofag dibagi menjadi kepala dan ekor. Kepala bakteriofag berbentuk polihedral atau persegi banyak yang dibentuk oleh protein yang disebut kapsomer. Kapsomer akan saling bergabung oleh struktur yang dinamakan kapsid. Kapsid berfungsi untuk melindungi materi genetik yang berada di dalamnya. Materi genetik bakteriofag adalah untaian ganda DNA yang berfungsi sebagai cetak biru untuk memproduksi protein struktural yang membentuk tubuh virus. Selanjutnya, di bawah kepala terdapat struktur yang disebut dengan istilah leher. Leher virus berfungsi untuk menghubungkan bagian kepala dengan selubung ekor yang berada di bawahnya. Kemudian, terdapat suatu selubung ekor yang dikelilingi oleh 24 cincin anular. Struktur ini dapat berkontraksi saat terjadi fase injeksi materi genetik ke dalam tubuh sel bakteri. Di dalam selubung ekor juga terdapat semacam lubang saluran yang berfungsi sebagai saluran materi genetik yang nantinya akan diinjeksi saat fase injeksi. Selanjutnya terdapat struktur serabut ekor, di mana serabut ekor ini berfungsi sebagai reseptor atau alat untuk menempel pada permukaan sel inang. Kemudian di bawah tubuh virus terdapat struktur berupa lempeng basal atau jarum protein. Cara hidup virus. Semua virus bersifat parasit. Virus dikatakan parasit karena dia butuh inang. Virus tidak dapat hidup secara bebas, melainkan harus berada di dalam sel makhluk hidup lain, seperti manusia, hewan, tumbuhan, hingga bakteri. Oleh karena itu, virus disebut sebagai parasit obligat intraseluler. Virus akan membajak sel inang untuk bertahan hidup dan juga melakukan replikasi. Virus memiliki tipe parasit yang berbeda. Ada yang dikelompokkan sebagai parasit obligat dan juga ada yang dikelompokkan sebagai parasit fakultatif. Namun, semua virus yang ada di dunia ini pada umumnya adalah parasit obligat. Parasit obligat merupakan suatu cara hidup virus yang mana dia itu cara hidupnya memerlukan inang. Namun, inangnya itu spesifik. Di mana dikatakan spesifik? Contohnya, pada virus HIV. Virus HIV merupakan virus yang menyebabkan penyakit AIDS. Nah, HIV ini hanya bisa menyerang manusia saja, yaitu menyerang sistem kekebalan tubuh dan juga imunnya. HIV tidak bisa menyerang hewan ataupun tumbuhan. Jadi, inangnya spesifik ke manusia saja. Itu adalah parasit obligat. Sedangkan parasit fakultatif, apa sih parasit fakultatif itu? Yuk, simak penjelasan selanjutnya ya. Oke, selanjutnya yaitu parasit fakultatif. Parasit fakultatif merupakan suatu cara hidup virus yang membutuhkan inang. Namun, inang di sini tidak spesifik. Satu jenis virus yang sama dapat menyerang lebih dari satu jenis inang. Penularannya bisa terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Penularan secara langsung seperti melalui udara, air, lendir, ataupun media lain. Contohnya, ada penyakit flu burung yang disebabkan oleh virus H5N1 yang umumnya menyerang unggas, namun dapat juga menyerang manusia. Nah, bagaimana sih cara reproduksi virus? Jadi, virus itu berkembang biak dengan cara replikasi atau perbanyakan diri di dalam sel inang. Karena virus membutuhkan energi dan juga bahan untuk melakukan sintesis protein yang berasal dari sel inang. Virus memiliki dua jenis siklus reproduksi. Apa saja sih? Yang pertama adalah siklus litik atau daur litik. Yang kedua adalah siklus lisogenik atau daur lisogenik. Apa sih yang membedakan antara kedua daur ini? Mari kita bahas satu persatu dalam video ini. Nah, selanjutnya kita bakal memasuki bagian dari siklus litik atau sering kita sebut dengan daur litik
pada virus. Sebelum kita memasuki proses atau tahapan dari siklus litik, akan lebih baik kalau kita mengetahui terlebih dahulu apa sih sebenarnya siklus litik itu. Jadi, siklus litik itu merupakan siklus hidup dari virus di mana di akhir prosesnya itu selalu diakhiri dengan lisis atau pecahnya sel inang untuk melepas virus baru. Di mana sel inang yang mengalami lisis selanjutnya akan mati. Sedangkan virus yang menyebabkan pecahnya sel inang itu disebut dengan virus virulen. Contoh dari virus virulen itu sendiri itu terdapat pada bakteriofag T4, yaitu virus yang menginfeksi bakteri Escherichia coli. Virus disebut dengan parasit obligat intraseluler. Hal ini membuat replikasi virus atau reproduksi virus menjadi unik, karena virus tidak dapat bereplikasi atau bereproduksi tanpa adanya sel inang. Setiap virus memiliki sel inang yang spesifik, namun virus hanya mampu bereplikasi pada sel hidup saja. Reproduksi virus inilah yang mampu menyebabkan masalah bagi sel inangnya, karena virus itu dapat merusak sel inang. Sel inang itu sendiri dapat berupa serangga, tumbuhan, bakteri, maupun manusia. Nah, selanjutnya, apa saja sih tahapan dari siklus litik itu sendiri? Jadi, tahapan siklus litik ini itu dibagi menjadi 5 tahapan. Tahap yang pertama yaitu perekatan atau disebut dengan adsorpsi. Kemudian tahap kedua yaitu penetrasi, tahap ketiga replikasi dan juga sintesis. Tahap keempat adalah perakitan dan diakhiri dengan tahap kelima yaitu pelepasan virus-virus baru. Dalam siklus litik, virus bersifat sangat selektif. Virus akan menempel pada sel inang menggunakan antigen yang terbuat dari glikoprotein. Kemudian, antigen tersebut akan berikatan dengan reseptor yang memiliki sel inang. Keadaan ini memberikan kesempatan bagi virus untuk menempel pada sel inang. Proses ini disebut dengan proses perlekatan atau absorpsi. Kemudian, virus akan menyuntikkan atau menginjeksikan dan melakukan penetrasi DNA atau RNA-nya tergantung jenis materi genetik apa yang dimiliki virus tersebut. Selanjutnya, DNA sel inang akan rusak terhidrolisis. Virus akan mengambil alih sel dan mensintesis genom dan protein yang dibutuhkan oleh virus tersebut. Lalu, virus akan menduplikasikan DNA menggunakan komponen yang didapat dari sel inang. Tahap ini disebut dengan tahap replikasi dan sintesis. Tahap selanjutnya adalah tahap perakitan atau tahap eklivase, di mana protein akan membentuk struktur berupa kepala, ekor, dan serabut ekor. Setelah seluruh komponen virus terbentuk, dinding sel akan hancur dan pecah atau lisis. Lisisnya sel bakteri ini merupakan tahap akhir dari siklus litik, kemudian virus baru akan keluar mencari inang atau sel yang baru. Siklus reproduksi yang kedua ialah siklus lisogenik atau daur lisogenik. Apa sih ciri utama dari daur ini yang membedakan dengan daur litik? Mari kita bahas. Jadi, pada siklus ini, virus itu tidak menghancurkan sel inang ataupun sel bakteri, namun virus mampu membentuk yang namanya profage. Apa sih itu profage? Profage adalah gabungan antara materi genetik yang ada pada virus dan juga materi genetik dari sel inang. Virus pada daur ini itu juga akan menyerang saat imun yang tinggi, sehingga tidak terdeteksi oleh sel inang ketika virus masuk ke dalam sel. Selain itu, sel inang itu juga tidak akan rusak ataupun tidak mati, bahkan dapat melakukan pembelahan diri. Sudah terlihat kan perbedaannya antara daur litik dan juga daur lisogenik? Sama halnya dengan daur litik,
Daur lisogenik juga memiliki beberapa tahapan. Yang pertama adalah adsorpsi, kedua adalah injeksi, ketiga adalah penggabungan, keempat adalah pembelahan, kelima adalah sintesis, dan yang keenam adalah litik atau lisis sel. Tahap pertama yaitu tahap adsorpsi, di mana virus mampu melekatkan dirinya pada sel inang. Ketika virus telah menempel pada sel inang, virus akan melakukan injeksi materi genetik terhadap sel inang. Nah, selanjutnya ketika materi genetik virus telah masuk ke dalam sel inang, maka materi genetik tersebut akan menyatu atau mengalami penggabungan dengan materi genetik yang ada pada sel inang. Nah, penggabungan ini disebut profage. Pada tahap ini, sel virus tidak mengambil alih kerja dari sel, melainkan mengikuti mekanisme sel seperti biasanya. Seperti proses pembelahan sel. Ketika sel inang dalam imunan tinggi, materi genetik virus masih berbentuk profage. Namun, apa yang terjadi ketika sel inang memiliki imunan rendah? Nah, ketika hal tersebut terjadi, materi genetik virus itu akan mengambil alih kerja sel, di mana virus akan melanjutkan tahapannya, yaitu adalah sintesis, perakitan, dan juga litik. Pada tahap sintesis, bagian tubuh virus akan terbentuk dan akan dirakit di fase perakitan. Selanjutnya ketika telah utuh akan dilanjutkan ke fase litik atau keluarnya virus dengan merusak sel inang. Oke guys, thank you for watching. Goodbye.